saudara, selamat jumpa kembali dengan channel YouTube kita Suara Rakyat. Kita kembali pada siang hari ini bersama saya Ricky Angku. Kita pada saat ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja. Baik saudara, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kontroversi RUU Cipta Kerja. Pada kesempatan hari ini kami mengundang narasumber kami. Di sebelah kiri Bapak Iwan Kusmawan, sarjana hukum. Profesi beliau adalah sebagai Ketua Industrial Indonesia. Beliau juga adalah sebagai aktivis buruh yang selama ini menyuarakan suara buruh atau suara tenaga kerja di Indonesia. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Tengku Marzuki. Selamat siang. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Baik, saudara, tentang kontroversi RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini sudah disahkan oleh DPR RI bersama dengan Presiden Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa penolakan buruh terhadap Omnibus Law sejatinya tidak mewakili buruh. Terkait Omnibus Law, dari catatan detik.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Bapak Said Iqbal, menyatakan ada 7 hal yang ditolak buruh dalam RUU Cipta Kerja. Baik, saya minta pandangan dari Pak Iwan sebagai aktivis buruh tentang pernyataan daripada Pak Said Iqbal dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, di mana ada 7 hal. Kita coba kupas satu persatu nih menurut Pak Iwan. Tentang adanya di situ adalah 7 hal yang ditolak oleh buruh dari RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, upah minimum penuh syarat. Kira-kira menurut Pak Iwan, bagaimana menurut Pak Iwan sebagai aktivis buruh tentang upah minimum penuh syarat? Silakan Pak Iwan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Nah, terima kasih atas waktunya. Kalau berbicara tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dari awal muncul nama saja sudah bermasalah. Ditambah yang kedua, muncul draft. Draft yang memang diawali dengan tidak transparan, sehingga menimbulkan sebuah konflik kepentingan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, sehingga memasuki 2020 kita mencoba untuk mendalami isu yang berkembang terkait dengan Omnibus Law. Ya. Di awal itu namanya Omnibus Law, bukan Cipta Kerja. Ya, karena dulu kita sangat ingat betul dengan menggunakan kata singkatan itu adalah bukan ciker. Kalau sekarang kan ciker, tapi sebelumnya bukan ciker. Nah, itu kita masih ingat. Nah, lantas yang berikutnya adalah masuk kepada sebuah konsep yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan versi Menko yang dibawa Pak Airlangga Hartarto ini, dengan asumsi-asumsi yang dibangun seolah-olah dari beberapa undang-undang yang dimasukkan di dalam RUU Omnibus Law pada saat itu, itu akan memberikan kebaikan-kebaikan, kesejahteraan-kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk buruh di dalamnya. Karena undang-undang yang lama, undang-undang yang saat ini berjalan sebelum Omnibus Law disahkan, itu banyak kontroversi. Ditolak dari situ. Nah, masuk kepada sebuah substansi pembahasan khusus di sektor ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah kami yang mewakili, yang mempunyai anggota di sektor-sektor manufaktur. Tadi disampaikan bahwa ada 7 hal yang menjadi
tuntutan. Kita istilahkan tuntutan ini adalah tuntutan yang memang dari dulu sampai dengan hari ini kita selalu bahas ini. Jadi nggak pernah berubah itu tuntutan-tuntutannya. Contoh misalkan tadi dikatakan upah minimum bersyarat. Jauh sebelum ada PP 78, yang namanya penetapan upah minimum itu didasarkan kepada yang namanya komponen KHL, kebutuhan hidup layak seorang pekerja dengan kondisi lajang. Sebetulnya itu titik tolaknya. Ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini yang mengikat dari awal. Tetapi begitu PP 78 2015 dikeluarkan oleh pemerintah, tentu melalui presiden, maka kebutuhan hidup layak hilang. Hanya memperhatikan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah yang menjadi persoalan ketika berbicara tentang upah minimum. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk lagi sekarang di dalam konsep CIKER melalui Omnibus Law. Apa syarat-syarat yang diwajibkan untuk memenuhi kriteria penetapan upah minimum? Nah, kalau berbicara upah minimum, filosofinya itu adalah safety net, jaring pengaman. Kalau berbicara jaring pengaman, kenapa mesti ada kalimat bersyarat? Ini menjadi sebuah kontraproduktif bagi kami sebetulnya. Contoh, syarat apa yang dimintakan? Syarat-syarat yang dimintakan misalnya ketika berbicara tentang upah minimum, secara otomatis bahwa kalau dikatakan pekerja itu harus rajin, sebetulnya tidak ada korelasinya dengan upah minimum. Karena sejatinya upah minimum itu safety net, jaring pengaman. Kalau harus rajin, memang harus rajin kerja, ya kan? Tetapi lagi-lagi saya katakan ini yang agak kurang populer. Ketika bicara upah minimum harus bersyarat. Sehingga kita tolak. Upah minimum itu didasarkan kepada kebutuhan hidup layak, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu titik. Bagaimana cara menetapkannya? Itu ada yang namanya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu ada di tingkat kabupaten kota, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat nasional. Tapi yang punya kepentingan secara langsung berbicara tentang upah minimum itu adalah Dewan Pengupahan kabupaten kota. Karena sejatinya para anggota berada pada titik di mana domisili perusahaan-perusahaan itu berada. Artinya yang terdekat itu adalah kabupaten kota. Maka disitulah persoalan yang dibangun terkait dengan penetapan upah minimum. Jadi sekali lagi ini yang kita tolak. Kita tidak berharap bahwa ketika mau menetapkan upah minimum harus bersyarat. Upah minimum sampai dengan hari ini yang kita baca dalam Undang-Undang 13 2003 adalah safety net. Safety net jaring pengaman. Supaya ada kepastian dalam bekerja ketika saya baru lulus SMA, saya baru lulus SMK, saya baru lulus STM, saya masuk kepada pabrik, begitu saya diterima, maka upah saya sudah ditentukan. Itu yang sangat penting sebetulnya. Jadi ini yang menjadi sebuah persoalan. Tapi kalau ternyata upah minimum harus pakai syarat, maka ini logikanya nggak masuk. Nah, kemudian dari menurut pandangan Pak Tengku sendiri sebagai praktisi hukum tentang upah minimum bersyarat seperti apa yang dikatakan Pak Iwan tadi, tentunya yang sudah beliau dan rekan-rekan perjuangkan selama ini, yang memang saya kira belum ada titik temu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Tengku sebagai praktisi hukum, bagaimana melihat fenomena ini, Pak? Dari pandangan kita, yang pertama sebelum kita masuk ke upah minimum tadi, Omnibus Law ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan sudah menjadi sebuah produk politik yang sudah disahkan. Terlepas dari terjadinya kontroversial pasal-pasal yang ada di dalamnya, itu memang perlu
diambil beberapa langkah penting. Ya. Yang pertama terkait dengan RUU Cipta Kerja ini, di mana setiap masyarakat khususnya yang terkait dengan undang-undang ini mesti memahami secara detail tentang perundang-undangan yang telah diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian kalau sudah dipahami secara detail, diharapkan baik dari pihak penyedia lapangan kerja maupun sebagai yang bekerja atau buruh atau organisasi-organisasi yang menaungi mereka, diharapkan tidak terjadi sesuatu yang nanti berakibat terjadinya pelanggaran hukum. Hubungan industrial ini diharapkan adalah terjadi sebuah keharmonisan. Itu yang pertama. Yang kedua, lahirnya setiap perundang-undangan, perpu adalah memang mengacu untuk ada kepastian hukum, terutama kepada buruh yang tadi atau kepada pihak kerja, juga kepada pengusaha sebagai investor. Mereka juga ada baiknya memiliki suatu kenyamanan yang memang tidak merugikan buruh, baik investor lokal maupun investor luar. Nah, ini memang perlu dijaga suatu keseimbangan antara pengusaha dan pekerja itu sendiri. Yang ketiga, apabila ada pasal-pasal yang kontroversial atau tadi yang disampaikan misalnya belum bisa diterima oleh pihak pekerja itu sendiri, maka tentu perlu diinformasikan kepada pemerintah agar barangkali memiliki semacam analisa-analisa yang memang ke depan bisa dipertimbangkan. Di balik itu, selain informasi kepada pihak pemerintah, kepada pihak DPR, kepada kan itu saudara-saudara kita semua sebenarnya. Kita yakin juga pemerintah tidak mungkin juga membuat sesuatu yang memang merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, ya selain kita memberikan informasi, memberikan masukan, walaupun ini telah menjadi produk politik telah ditetapkan, karena ini perundang-undangan telah disahkan kemarin, maka kita bisa menempuh jalur judicial review. Jalur itu bisa ditempuh oleh teman-teman pekerja, tentu dikawal oleh organisasi yang mengayomi mereka, dan juga mungkin nanti akan didampingi oleh praktisi hukum. Agar kita dengan JR itu sendiri itu akan terang benderang apa yang sebenarnya terjadi sehingga lahirnya undang-undang ini. Apakah undang-undang ini ada pertentangan dari sisi mana? Kita ingin apakah dari sisi materinya, apa dari sisi prosesnya, atau ada kepentingan lain? Nanti kita akan jelaskan di dalam persidangan, sehingga rakyat itu bisa melihat transparan di mana posisi hukum itu sendiri. Kemudian selain itu, kalau kita melihat undang-undang Cipta Kerja ini, kita baca mungkin dari media massa, ada media massa yang mencatat atau menulis misalnya bahwa menurut Pak Menteri Erlangga Hartarto, beliau mengatakan adalah undang-undang Cipta Kerja ini yang pertama adalah untuk penyederhanaan aturan, supaya memudahkan di dalam pelaksanaannya di lapangan. Yang kedua adalah ini merupakan sinkronisasi antara perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, misalnya perundang-undangan tahun 2003, Undang-Undang 13 2003 kalau nggak salah dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang. Tentu sinkronisasi ini detailnya tentu mereka yang
ikut serta dalam perumusan ini, kita yakin mereka memahami itu.